Pohon salam di atas bukit, tak menjawab salam berarti pelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Tsumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatul mi'rajul mu'minin. Kita bersyukur kepada Allah, Zat yang Ghafur, menciptakan langit yang teratur, bumi kita nan subur. Yuk kita banyak bersyukur, akur dan jujur, agar berkah rahmat Allah terus tercucur. Dan semoga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sayyidul Anam. Mari kita laksanakan ajaran agama siang dan malam. Semoga dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat pada akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hormat Ustadz kepada founder ya dari yayasan kita ini, Global Prima, dan juga Umpri, Bapak Profesor Inyoman tadi. Apa lupa Ustadz nama lengkapnya, mohon izin. Selanjutnya Ibu Rektor Umpri, kalau nggak salah tadi Ibu Prof Ginting apa ya. Berikutnya yayasan kita atau BPH Pak Willy apa, beserta Ibu dan juga putra beliau yang luar biasa. Hormat Ustadz juga tentu kepada MUI kita Kota Medan, Waketum, Mas Profesor Dr. Muhammad Qorib MA, yang beliau ini akan dikukuhkan guru besar beliau hari Senin tanggal 16 Februari, langsung hadir di kampus UMSU itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Prof Abdul Mu'ti, yang ada 3 guru besar harus dikukuhkan, tapi 2 duluan karena Mas Menteri minta beliau langsung bisa hadir. Jadi luar biasa, dan Prof Mu'ti itu meminta hari tanggal 16 itu saya hadir karena di situ kosong kegiatan, itu luar biasa. Dan mudah-mudahan Mas Prof Qorib ini semakin diberikan Allah karir ke depan ini dan kemudahan-kemudahan untuk terus membersamai umat ya di Kota Medan khususnya dan Sumatera Utara dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat sekalian alam. Tadi sambutan beliau sangat luar biasa, menginspirasi bagi kita semua. Selanjutnya Ibu Camat ya, PLT, kayaknya kalau bisa 3 huruf PLT itu dihapus saja, kenapa ya kan? Itu saya ini, Boru Simamora ya, ya betul ya. Iya, jadi ini marga Simamora itu marga yang paling kaya itu, namanya pun Simamora, hanya bisa dikalahkan Panggabean mungkin ya kan. Dan ternyata mamak beliau Samosir. Ini luar biasa Mas Qorib, Samosir. Jadi manggil saya ini tulang ya.
Selanjutnya tentu kepala sekolah dari seluruh tingkatan, baik dari SMU, SMP, kemudian SD yang luar biasa, Ibu tadi memberikan sambutan. Kemudian juga mungkin dari TK ya, dari sekolah kita yang tampil tadi yang sangat luar biasa. Selanjutnya tentu dari rumah sakit kita ada yang mewakili ya Pak ya. Tadi Pak WR3, Pak Repi, PSD duluan karena ada tamu kata beliau. Dan beliau itu kebetulan jamaah Ustadz di Komplek Asy-Syarifah, ada masjid di Pondok Surya. Tentu yang istimewa adalah anak-anak kita semua. Majelis guru yang luar biasa melatih anak-anak ini luar biasa persiapannya. Dan tentunya orang tua yang luar biasa, tadi kita lihat sambutan juga yang mewakili. Bapak Ibu sekalian, dan kita semua hadirin wal hadirat yang berhadir, Ustadz diberikan kesempatan terakhir, hanya tinggal menyimpulkan saja ini dari semua rangkaian. Tapi sebelum itu pertama izinkan Pak BPH, Pak Willy. Ustadz kalau melihat media sosial, ada guru di Jabung Timur, di Sumatera Selatan itu yang dikeroyok murid. Ada kemudian yang diadukan ke kepolisian aparat hukum. Agak pesimis Ustadz melihat bagaimana dunia pendidikan kita. Karena dikit-dikit diproses hukum. Ada yang cat rambut, disuruh ditegur guru, gurunya juga diproses. Agak pesimis Ustadz melihat. Tapi segitu Ustadz kemari, masuk di sini, di acara, di lembaga pendidikan Global Prima School ini, itu bangkit semangat Ustadz kembali. Dan ini adalah masa depan bangsa kita, anak-anak kita dididik dengan tepat, yang saling menghargai, menghormati, dan guru-gurunya juga yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Rasa pesimis Ustadz itu yang di luar itu galau melihat kondisi anak-anak kita yang bisa lost generation, yang bisa generasi itu hilang. Kalau istilah Ustadz kutip dari Mas Prof Qorib ini, beliau itu pernah menyampaikan bagaimana generasi ini seperti ombak yang dari laut sampai ke pantai muncul lagi ombak. Dari mengutip Said Hussein Nasr. Itu masih Ustadz ingat itu. Yang disampaikan Mas Qorib, Mas Prof kita. Walaupun beliau mungkin lupa, tapi Ustadz rekam. Bahwa yang namanya ombak sampai ke pantai. Yang namanya muncul ombak, itulah generasi gelombang demi gelombang masa. Yang dia sampai ke pantai. Jangan sesali generasi yang ada sekarang itu cerminan generasi yang lalu. Dan jangan kita cemas dengan generasi ke depan. Karena generasi sekarang sudah kita bentuk di lembaga pendidikan yang luar biasa ini. Punya attitude, punya karakter, punya akhlak, adab yang luar biasa. Itu yang diajarkan Nabi, al-adabu fauqal il. Adab, etika, akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Ini luar biasa. Karena itu ini cerminan kita, saling menghargai, saling mengapresiasi, dan ternyata Ustaz lihat di sini begitu indah dan luar biasa penampilan anak-anak kita yang luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak kita semua. Bapak Ibu sekalian, melihat Ustaz lihat tadi jam, waktu. Jadi kalau Ustaz ini ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Daripada ikan lele, ikan sembilang, bertele-tele terlalu panjang, ya kan? Jadi semua pesan Isra Mi'raj itu sudah terurai tadi dengan sangat luar biasa.
Apalagi tadi drama itu. Yang paling Ustadz kagumi itu Sari Tilawah. Tadi siapa? Adik kita tadi, murid itu. Sekaligus dia yang membacakan dramatisasi puisi tadi yang sangat luar biasa indahnya. Semua sudah dibuat uraian-uraian tentang Isra Mi'raj itu. Maka Ustadz menyampaikan tadi apresiasi keyakinan generasi ke depan. Nah yang kedua, Ustadz kutip tadi dalam Al-Quran pada surah Al-Mudassir, bahwa penduduk surga bertanya, ma salakakum fi sakor. Kenapa hari ini kamu masuk neraka sakor? Jawaban daripada penduduk neraka itu hanya dijawab dengan qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Yang kedua, lam naku nut'imul miskin. Dulu kami tidak memberi makan orang miskin. Dua ajaran ini, inspirasi ini mengingatkan kita, pertama sholat. Itulah di bulan Rajab. Lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan berkahmu ya Allah pada bulan Rajab Sya'ban. Sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu puasa. Nah inilah dua ajaran, sholat dan puasa yang dirangkai dengan kegiatan ini. Maka kalau Ustadz baca ini meneladani Isra Mi'raj dalam membentuk pelajar yang beriman, beradab, berkarakter di tanah bertuan, negeri beradat. Ini temanya nih tanah Melayu. Yang ini memang langsung motonya Serdang Bedage. Biasanya kalau di Medan ini temanya itu setapuk siri sejuta pesan. Tapi kita ini memang multikultural. Negeri Melayu ini sangat terbuka. Jadi kalau Bu Camat ini, Ustadz kasih pantun sama Bu Camat ini. Kampak bukan sembarang kampak. Kampak membelah kayu jati. Batak bukan sembarang batak. Bataknya boru batak Bu Camat yang baik hati. Jadi ini menunjukkan kita ini bahwa yang paling penting itu adalah bagaimana kita memiliki attitude, akhlak, etika yang baik. Itu yang pertama Ustadz ambil. Yang kedua, sholat. Nah ini, kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu ada 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, bergizi, bermasyarakat, belajar yang giat hingga dia cepat tidur. 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diajarkan sholat. Berarti kalau udah subuh, udah sholat, insya Allah yakin kita, anak-anak kita ini bangun cepat pagi. Ini kadang mohon maaf bulan puasa yang banyak mercon. Ribut sana, ledak sini. Bukan malah memuliakan bulan Ramadan, malah bising orang lagi sholat mercon. Ini kita harapkan Bu Camat nanti dengan Satpol PP agar bisa menertibkan. Apalagi asmara subuh, apalagi boncengan, knalpot blong itu sangat mengganggu kehusukan ibadah. Itu budaya yang salah. Ini Ustadz tengok kadang nggak sholat, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib nonton sinetron, isya main handphone, mati kena smackdown. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Gak ada gunanya. Karena itu mohon maaf, kita punya masalah, Allah punya solusi. Kita punya kendala,
Allah punya kendali. Permintaan kita beribu-ribu. Salat kita buru-buru. Permintaan kita bukan main. Salat kita main-main. Maka dalam hidup ini kita cukup angkat tangan. Selanjutnya biarkan Allah turun tangan. Itulah makna salat itu. Karena itu salat, betul kata Mas Qorib tadi, Mas Prof, bahwa tidak boleh hanya ta'lim. Tidak boleh hanya sifatnya itu ilmu saja. Lebih dari itu tarbiyah, bagaimana bisa membentuk pendidikan yang baik. Pak Weli, Pak Ketua BPH, ini mohon maaf, ini anekdot. Jangan diartikan betul, anekdot. Anekdot itu perumpamaan saja. Itu karakter sholat itu kan, aqimis sholat, tegakkan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini ada anekdot. Pas kebetulan jalan di padang pasir. Terjadi hujan. Lebat kali hujan itu. Basah kuyup 3 orang karena tidak ada tempat berteduh. Namanya padang pasir. Nggak ada tempat berteduh. Basah kuyup. Pertama dalam perjalanan itu yang basah kuyup orang Amerika. Yang kedua orang Jepang. Yang ketiga orang Indonesia. Ini anekdot, jangan tersinggung. 3 jalan. Datang orang Indonesia bilang, ayo kita buat lomba. Ayo kita buat kompetisi, lomba kita buat. Lomba apa? Lomba memeras baju. Bajunya kan basah, biar kering. Ayo kita buat, kita lomba siapa yang bisa membuat baju basah kering. Maka diadakan lomba. Pertama orang Amerika, ini ibarat baju. Orang Amerika tadi, baju tadi diperasnya, basah tetap basah. Tidak pandai orang Amerika ini. Orang Jepang yang kedua, orang Jepang ini kayak kita juga. Hanya bedanya nanti orang Jepang itu dia putih dari kita. Maka kemudian orang Jepang juga meras baju, basah juga. Lalu dikasih silakan orang Indonesia. Orang Indonesia tahulah ibu-ibu kan, meras baju ini putar sana, putar sini, pukulkan, putar sana, putar sini, peras sana, peras sini, kering. Maka orang Amerika, orang Jepang bilang pemenangnya orang Indonesia, tepuk tangan. Datang orang Amerika bertanya, macam mana caranya bisa kering baju tadi? Orang Indonesia bilang, kalau soal peras memeras jangan tanyakan kami. Kami jagonya kalau memeras. Mau anggaran kami peras, mau anggaran kami korupsi, mau kami sikat, sikut dan segala macam. Inilah mental Isra Mi'raj itu, diperbaiki karakter bangsa ini. Bagaimana hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita katakan say no to korup. Katakan tidak untuk korupsi. Nih izin Bu Camat ini mohon maaf. Apalagi kita di Sumatera Utara, apalagi juga misalnya di tempat lain, berapa banyak kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK. Berapa banyak DPR RI, yang terakhir itu gubernur Riau dan semuanya. Maka Isra Mi'raj mengajarkan kita membentuk integritas, karakter yang baik. Itulah anak-anak kita ini harapan ke depan. Makanya Ustadz bilang tadi, yang pertama sholat itu dia akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi mohon maaf, ada yang sholat itu PSMS. Apa itu Ustadz PSMS? Persatuan sholat maghrib saja. Maghrib saja sholatnya. Ada yang Persija, persatuan sholat Jumat saja. Hari Jumat saja. Ada yang PSDS. Apa itu Ustadz? Persatuan sholat 2 kali setahun. Idul Fitri sama Idul Adha, itu saja. Idul Fitri tunjukkan baju baru, Idul Adha ngambil daging kurban. Yang lebih parah itu sholatnya Persebaya. Apa itu Ustaz Persebaya? Persatuan sholat bayadah, nggak pernah sholat. Nah karena itu anak-anak kami Ustaz pesankan, tegakkan sholat, jaga sholat, maka sholat akan menjagamu. Karena kamu dalam pelukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, itu pesan Ustaz yang pertama.
yang penting dari peristiwa sholat ini. Selanjutnya, nah ini yang kedua, penyambutan bulan suci Ramadan. Walam naku nut'imul miskin. Kenapa kamu masuk neraka? Tidak memberi makan orang miskin. Maka mohon maaf, puasa itu tujuannya 3. Pertama, la'allakum tattaqun, jadi manusia yang takwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, banyak bersyukur. Sekarang banyak orang yang merasa pintar. Itu tadi Ustadz kutip tadi dari sambutan Ibu Kepala Sekolah. Banyak orang yang merasa pintar, tapi sedikit yang pintar merasa. Maka karena itu jangan lupa berbagi. Ibadah puasa itu mengajarkan kita untuk berbagi. Jangan lupa untuk senantiasa absus salam, tebarkan salam, tebarkan cinta, tebarkan kebaikan, absus salam bainakum. Ingat, kalau kita menolong orang, kalau kita membantu orang, hakikatnya kita menolong, membantu diri kita sendiri. Allah mengingatkan kita, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardi anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, tidak memberi makan orang miskin, bantu, tolong orang. Itulah puasa. Puasa tidak hanya lapar dan haus, bahkan kata Nabi, kam min shaim, banyak yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, nggak ada nilai puasanya, illal ju', hanya lapar, wal atos, dan hanya haus saja. Tidak ada nilai pahalanya, karena puasa tadi tidak membentuk karakter dia, karena puasa tadi tidak betul-betul dihayati. Maka karena itu kepada kita semua, terutama orang-orang tua dan juga semua yayasan BPH, antarkan kepada panti asuhan. Kalau di depan sekolah, buatkan yang namanya takzil. Ada orang yang musafir, ada orang yang lewat bubur, berbuka dia kata Nabi, tidak menghilangkan pahala yang berpuasa dan sama nilainya dengan orang yang tadi memberikan bukaan puasa. Karena itu Ustaz ingatkan, indal iftar, orang-orang yang berbuka itu lis-shaim farhatani, 2 kegembiraan orang yang berbuka, yang berpuasa. Indal iftar, ketika berbuka. Maka karena itu jangan lupa ketika berbuka itu bersyukur. Ketika berbuka itu jangan hanya memburu takzil saja. Ini kadang mohon maaf waktu puasa dicari yang namanya ngabuburit. Cari bukaan sana sini, semua mau disikat. Minumannya mama papa. Mama papa ini setinggi ini tuh. Lalu dicari bukan, ada risol, ada dodol, ada ongol-ongol, ada cendol, ada jengkol, terakhir bengol, ya kan? Loh mana ibu tuh kok nggak terawih, mencret ustadz. Mana bapak tuh kok nggak terawih, mencret sakit perut ustadz. Orang semua mau disikat. Karena itu puasa mengajarkan kesederhanaan. Puasa itu mengajarkan kita berbagi. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat Allah hendaklah kau berbagi. Puasa tadi mengajarkan kita. Ingat kata Allah. Tahukah kamu yang mendustakan agama, orang yang menghardi anak yatim, dan orang yang tidak memberi makan orang miskin. Berbagi. Itulah inti daripada ibadah puasa tadi. Mendidik kita tidak hanya lapar dan haus. Ini 2 pesan yang perlu Ustaz sampaikan dalam inspirasi ini. Selanjutnya, yang ketiga, ini untuk anak-anak Ustaz semua ini. Anak-anak kami. Ini namanya botol mineral, betul? Mineral ya, Pak BPH. Coba Ustaz tanya dulu, ini harganya berapa ini? Taruhlah ini 5.000, ini taruhlah ini 5.000. Tapi kalau mineral ini Ustadz isi dengan jus, harganya berapa? Jus. Ini harganya 10.000. Jus 10.000. Kalau ibu-ibu, ini Ustadz isi dengan madu. Madu ya. Tapi madu yang asli. Kira-kira Bu Camat berapa ini kalau madu? 150.000, madu asli.
Bu Camat tahu nggak membedakan madu asli dengan palsu? Tahu? Madu asli itu Bu Camat, cirinya cuma satu. Dibawa ke rumah, istri kita ngamuk, itu madu asli namanya. Serius sekali Bu Camat nampaknya nih ya. Jadi ini kalau isinya madu, harganya 150.000. Yang keempat, kalau ini minyak wangi, karena ada itu induk minyak wangi itu, ini harganya bisa 1.500.000. Pertanyaannya untuk anak-anak kami sekalian, apa yang membedakan kita? Bukan botolnya tapi isinya. Andai ini comberan, andai ini air paret, ini nggak ada harganya, buang jadi penyakit. Kalau hidup hanya comberan, kalau hidup tidak ada attitude, kalau hidup ini tidak kita isi dengan iman dan amal soleh, nggak ada harganya. Maka yang membedakan itu adalah isinya harus berkualitas. Maka ada yang disebut dengan imtak, iman dan takwa, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu kita punya kebanggaan, saintis kita, teknokrat kita, Bapak Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Maka beliau mencetuskan, menggabungkan iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena mohon maaf Bu ya, kalau orang hanya punya ilmu, tapi dia tidak punya iman, dia akan membodoh-bodohi. Kalau dia punya iman, tak punya ilmu, dia akan dibodoh-bodohi. Jangan mau membodoh-bodohi dan jangan mau dibodoh-bodohi. Maka karena itu digabungkan dia iman dan takwa, iman dan ilmu tadi. Ini perlu Ustaz sampaikan yang membedakan ilmu, tuntut ilmu. Maka diungkapkan dalam satu hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan. Tadi dari buayan, dari kecil-kecil tadi. Kemudian ilal lahdi sampai ke liang lahat. Tak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Mas Korib sudah selesai doktor. Dapat penghargaan guru besar sebagai puncak tertinggi akademik. Tak berhenti. Tapi terus kita belajar, bahkan Ustadz di sini juga banyak belajar, terutama dalam membangun cinta kasih, membangun multikultural, dan bagaimana kita saling menghargai yang luar biasa. Ada yang tak muslim hadir, ada yang beda agama hadir, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Maka ini yang disebut dengan ilmu tadi, jadi bagaimana kualitas. Yang terakhir, nah ini terakhir ini karena waktunya pun terbatas ini. Coba anak-anak kami semua, ibu-ibu dan bapak BPH semua, coba angkat dulu tangannya. Angkat tangan dulu semua. Angkat tangannya, sudah? Jangan lama-lama nanti bau turun. Ini namanya apa? Jari. Jari apa namanya nih? Kelingking. Ini namanya jari apa? Jari manis, betul. Ini jari tengah. Ini jari telunjuk. Ini namanya ibu jari atau jempol. Kepada kita semua, mengambil hikmah dari kehidupan Mas Korib Mui kita. Kita ini kelingking kecil. Kita ini kadang dianggap orang wong cilik. Apalagi kita mungkin miskin. Ini miskin. Orang gak mau. Keluarga pun gak mau ngakui kita. Siapa itu? Bukan Pak Lekmu itu. Lain itu. Inilah kalau kita miskin. Tapi kalau kita sungguh-sungguh manjadda wajada. Siapa sungguh-sungguh pasti berhasil. Itu ungkapan dalam mahfuzat. Sungguh-sungguh berhasil. Kita jadi jari manis. Coba lihat jarinya Bu Ginting. Yang paling mirip itu jari kelingking dengan jari manis. Mirip betul. Yang membedakannya besarnya saja. Apa itu jari manis? Bukan berarti dia manis, tidak. Tapi di sini ada cincin. Cincin tunangan, cincin pernikahan Bu Camat. Ini ada cincin. Itu artinya kaya. Kalaupun kita miskin dihina orang, sungguh-sungguh belajar kita tingkatkan kualitas ilmu. Kita jadi kaya. Sima mora kita. Kalau sudah kaya, mohon maaf, semua keluarga kita di kampung cobalah. Oh itu wakmu itu udakmu itu tulangmu itu.
Pokoknya kalau kita kaya semua keluarga. Betul Pak Willy ya. Udah siap itu kalau kita sudah jari manis, kita akan jadi jari tengah. Semua kumpul. Di yayasan ini luar biasa BPH. Berapa yang kumpul di sini? Guru ngajar dapat rezeki dari sini. Karyawan dapat rezeki dari sini. Tim IT dapat rezeki dari sini. CS, cleaning service, dapat rezeki. Kumpul semua orang dengan Pak Willy, dengan Ibu Rektor kumpul. Karena kita kaya, kumpul orang semua. Kalau sudah kumpul semua, sudah bisa nunjuk-nunjuk. Ini baguskan, ini kenapa rusak. Kalau sudah jadi Ibu Camat, sudah tinggal dilihat mana rumah yang layak bantuan keluarga miskin. Sudah bisa dilihat mana yang layak dapat KIP, mana ditunjuk dia. Ustadz ini mohon maaf Bu Camat. Dengan Pak Riko, Waas, Pak Wali itu. Beberapa kali Ustadz ceramah. Ustadz lihat beliau sosok yang pintar. Cerdas Pak. Ustadz lihat itu programnya. Tes urin. Betul Bu Camat? Tes urin lurah. Tes urin camat. Narkoba ada yang kena. Luar biasa. Itu harus kita dukung program seperti itu. Jabatan jangan sampai membuat kita silau. Jangan sampai menjerumuskan kita. Elo-elo, Tuan bergantung, jangan sampai di dahan rapuh. Di batu besar, jarang tersandung. Ulah kerikil, banyak yang jatuh. Hati-hati, itoku baru simamorah. Ulah kerikil, banyak yang jatuh. Hati-hati, hati-hati Tuhan berlari, pelan-pelan Tuhan melompat. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis susah didapat. Betul ketua, betul tubuh camat, mainkan, sikat saja kata. Akhirnya terjerumus. Teman di meja makan, kata Roma Irama, mudah. Oh tinggal Pak Willy, ayo kita ke kafe ini. Ayo kita kafe Aceh Agam, kan gitu Pak Willy. Datang semuanya, tapi saat kita ada masalah. Saat kita tersandung hukum Bu Camat, nggak ada yang peduli. Bahkan keluarga pun bisa lari dari sisi kita. Karena itu Ustadz ingatkan, kerincik apa ini? Jari kelingking, miskin kita bisa kaya sungguh-sungguh. Dengan kaya orang semua bisa kita santuni. Karena kumpul semua dengan kita. Kita tinggal suruh bangun yang baik. Luar biasa. Ustaz salut dengan kampus gedung ini. Lantainya ini acara lantai 10. Tempatnya luar biasa. Lembaga pendidikan ini luar biasa. Dan Ustaz lihat, ya Allah. Karena Ustaz baru pulang dari dari Thailand dengan keluarga. Bangga Ustaz dengan sekolah ini. Dengan Mas Korib kami baru pulang. Yang lalu itu dari Mesir dan dari Turki. Nengok gedung ini membanggakan luar biasa. Tepuk tangan untuk yayasan kita ini. Ini simbol pendidikan. Ini simbol kemajuan. Ini simbol bagaimana kita mewujudkan generasi-generasi emas. Tapi mohon maaf Pak Ketua BPH. Bagaimanapun kita kecil jangan sedih kaya. Bagaimanapun kaya berbagi jangan sombong. Kalaupun kita sudah berpengaruh, kita sudah bisa nunjuk-nunjuk. Baguskan ini, DPR ini sudah bisa. Tapi mohon maaf, agar hidup berkah yang namanya semua itu, maka sehebat apapun kekuasaanmu sujud. Sehebat apapun pengaruhmu sujud. Dan sehebat apapun kayamu sujud. Kalaupun kau miskin, sujud semua sama orang tua. Itu baru manusia jempol. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak kami semuanya Ustaz ingatkan, attitude. Apabila kalian sukses, jadilah manusia jempol. Semuanya sujud kepada orang tua. Ridullah fi ridul walidain. Wasyuktillah fi syuktil walidain. Ridho Allah pada ridho orang tua. Murka Allah pada murka kedua orang tua. Itu pesan Ustadz yang terdalam dalam kegiatan ini. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Yang terakhir itu Ustaz sampaikan semua. Kepada Bu Rektor, kepada Mas Korib, kepada Bu Camat, pada kepala sekolah. Ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat, ada yang dilihat Nabi.
Karena dilihat Nabi, ada orang tua yang udah jenggot, udah putih rambutnya, ke kanan dia senyum, ke kanan dia tertawa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Lalu ke kiri dia menangis, disapunya air matanya. Diambilnya sapu tangan, disapunya nangis. Sedih dia tengok ke kiri. Nabi Rasulullah bertanya, wahai Jibril yang selalu memandu perjalananku itu, siapa orang tua itu? Kenapa dia ke kanan tersenyum, tertawa? Dan kenapa ke kiri dia menangis bersedih? Kata Jibril, itulah Nabi Adam alaihissalam. Itulah manusia pertama. Kenapa dia ke kanan melihat tersenyum dan tertawa? Karena anak cucunya manusia berbuat kebaikan. Membagi cinta, rahmat semuanya. Dan senang berbuat baik. Itulah yang namanya Nabi Adam. Ditengoknya keturunan-keturunannya selamat dari segala gangguan syaitan. Tapi kenapa dia ke kiri menangis? Dia bersedih dan disapunya air matanya. Maka kata Jibril, ke kiri dilihatnya keturunannya sombong. Mabuk, narkoba, kayak tadi itulah memalak-malak itu tadi, itu ada drama saja. Dia itu rusak. Makanya mohon maaf, jangan kita sombong. Kita semua dari tanah akan kembali ke tanah. Itulah kita min turab, dari tanah. Cuma persoalannya, Pak Willy, kita ini dari tanah mana itu saja. Sekarang kita di atas tanah, bulan depan bisa jadi kita dikuburkan dalam tanah. Betul apa betul? Satu, umat kita ini dari tanah mana? Kalau Mas Korib ini yang begitu baik, beliau ini dari tanah suci karena suka berbuat baik. Kalau yang suka berinfak bersedekah di bulan Ramadan berarti dari tanah wakaf. Kalau ibu-ibu yang suka menengok kesalahan orang itu dari tanah melihat kesalahan orang aja. Ada juga yang sombong, angkuh, itu dari tanah tinggi hati dia. Tapi ibu-ibu ini umumnya banyak yang suka belanja dari tanah abang lah itu, ya kan? Tapi kalau ada yang buat gaduh, provokator, udah bagus pun provokator. Ini ada dari KPU Deli Serdang nih, Bu Asmaul Husna ini ya. Dari Deli Serdang KPU, orang tua murid di sini luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk KPU kita ini. Kalau ada yang suka gaduh, berantam, dia itu berarti dari tanah sengketa lah itu, ya kan? Jadi karena itu, marilah kita bangun. Yang suka ke masjid, yang suka ibadah, yang suka berbuat baik dari tanah suci, dari tanah wakaf. Maka karena itu kita bersihkan hati kita. Inilah Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang tamu agung Ramadan 1447 Hijriah. Mari kita akan memasuki SPBU. Kita kuatkan sandaran kursi, kita naikkan. Kita kencangkan ikat pinggang. Kita akan menuju SPBU. Apa itu SPBU Ustaz? Sebulan penuh bulan utama. Karena kita akan memisi BBM. Apa itu BBM? Bulan berkah dan maghfirah. Kita akan premium, premakan dan minum. Karena itu kita perlu untuk minyak tanah. Membaca Al-Quran, meningkatkan sabar dan banyak menahan amarah. Yang paling penting kita akan pertamak peningkatan takwa yang maksimal, ya kan? Begitulah katanya nanti di WA. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir dan batin. Ini saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Ustaz simpulkan dua hal saja. Kenapa masuk neraka? Karena tidak sholat. Yang kedua, kenapa masuk neraka? Karena tidak mau berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan kita doakan yayasan kita, BPH kita terus berbagi. Apalagi nanti guru-guru menjelang puasa ini dikasih uang daging, megang namanya. Dalam tradisi orang Melayu memegang, beli daging sekilo. Wah luar biasa itu. Apalagi Bu Camat ditengoknya ada warganya yang susah. Datang dia ke rumah itu, beli daging sekilo. Senang kali dia itu. Didoakannya satu waktu jadi kadis nanti itu. Ya kan? Itulah namanya. Mana tahu nanti menjelang lebaran pun yang ditunggu THR juga lah itu. Tunjangan hari raya. Paling tidak ada beli baju lebaran. Mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Man farraha bidukhuli Ramadan. Siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, haramallahu jasadihi ala niran. Diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Ada yang bertanya, Ustadz, menjelang puasa ini orang ziarah-ziarah, macam mana hukumnya? Kalau dia sebuah ziarah itu mengingat mati, tidak apa-apa. Namanya juga kita mungkin ada yang tak sempat di sini baru sempat ziarah.
Asal jangan ziarah itu dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlil kubur. Selamat kepada kamu ahlil kubur. Jangan ditunggu jawabannya. Tiba-tiba dari kubur menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli konten katanya, habislah itu. Jadi satu-satunya salam yang tak perlu dijawab, jangan tunggu jawabannya. Salam ketika kita masuk kubur, maka kita ucapkan salam sejahtera untuk seluruh kalian penghuni kubur. Itu saja yang perlu Ustaz ingatkan, agar betul-betul ibadah kita dituntun dengan kebenaran, dengan ilmu, sehingga mau menjelang puasa ziarah, mau di bulan puasa ziarah, mau kapanpun ziarah, mana tahu terlalu cinta kita dunia ini, kita ingatkan kita juga akan mati, maka jangan sombong. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillah. Ini saja, terima kasih. Ustaz akhiri dengan pantun, boleh ya? Karena waktunya kan terbatas ini Pak ya. Jadi Ustaz akhiri dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kata Ustaz yang salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Makan durian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Jalan-jalan ke Danau Toba, jangan lupa memakan ubi. Kepada kita semua, I love you bertubi-tubi. Pak Taufik gagah, apalagi pakai sepatu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesuai permintaan dari Ustadz Darwin Situmeang, ini Pak Willy adik saya ini. Adik kelas saya ini, luar biasa ya. Terima kasih memberdayakan dia di sini. Mari kita akhiri majelis kita ini, pertemuan kita penyambutan Ramadan, peringatan Isra Mi'raj ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Duhai Tuhan, Engkau yang Maha Pengampun, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kesalahan kedua orang tua kami, sayangi mereka ya Rob, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil. Ya Rahman, Ya Rahim, kalau kedua orang tua kami atau salah satunya sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, cahayai kuburnya, terima segala amal ibadahnya, jadikan kuburnya laksana taman-taman surga. Ya Rob, jika kedua orang tua kami atau salah satunya masih hidup, jadikan kami memuliakan, menggembirakan, membahagiakan, berbakti kepada kedua orang tua kami. Karena kami tahu ya Allah ya Rahman, ridallah fi ridol walidain. Ridhomu ya Allah pada ridho kedua orang tua kami. Wasuhtillah fi suhtil walidain. Murkamu ya Allah terletak pada murka kedua orang tua kami. Ya Rahman, ya Rahim. 9 bulan kami dalam kandungan, melahirkan kami, ibu kami bersimbah darah, mempertaruhkan nyawa. Dia menyusui kami, menyayangi kami. Bahkan ya Rahman, ya Rahim menjaga sampai kami dewasa. Bahkan sampai berumah tangga terus dia bimbing. Ya Rahman, itulah orang tua kami, ibu kami. Angkat penyakitnya, sehatkan dia ya Allah. Jadikan kami anak yang tidak durhaka, tapi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Rahman, ya Rahim. Begitu juga dengan ayah kami, pahlawan yang luar biasa, bekerja siang dan malam. Ayah kami dari kejauhan bertanya tentang pendidikan kami, tentang kami melalui ibu kami. Ya Rahman, kadang ayah kami di jalan terjatuh dari kendaraan, dari sepeda motornya. Kadang ayah kami ya Rahman, ya Rahim, dia susah hutang ke sana kemari untuk mencarikan nafkah kepada kami. Sehatkan ayah kami, lapangkan kuburnya kalau udah meninggal ya Allah. Inilah doa dan pinta kami ya Rahman. Jadikan ya Allah seluruh siswa-siswi yang ada di perguruan ini menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang terbaik, menjadi generasi emas, menjadi harapan bangsa ke depan. Inilah doa dan pinta kami. Ya Rahman, kami bersyukur Engkau berkahi kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadikan kami untuk saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Dan jadikan ya Rahman, ibadah puasa kami lebih baik daripada tahun yang lalu. Ramadan ini mendatangkan berkah kebaikan untuk semesta ya Allah. Karenanya ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami untuk meningkatkan tadarus kami, sedekah kami, infak kami, saum kami, tarawih kami ya Allah.
karena kami tidak tahu bisa jadi ini Ramadan terakhir dalam hidup kami. Karenanya jadikan kami ya Allah memanfaatkan, mengisi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Ya Rahman, inilah doa kami, berikan kemudahan, berikan kesuksesan di perguruan global Prima ini ya Allah. Di Umpri juga diberikan kemudahan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa agar mereka kelak punya attitude yang baik membangun bangsa ini. Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman, jika di antara kami ada yang sakit, angkat penyakitnya. Sebagaimana Engkau sembuhkan, Engkau angkat penyakit Nabi Ayub yang luar biasa. Ya Rahman, jika di antara kami ada yang belum punya anak, belum punya keturunan, ingin punya anak keturunan, berikan anak yang soleh keturunan ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan Ismail dan Ishak kepada Ibrahim alaihissalam di saat dia sudah tua renta. Ya Rahman, ya Rahim, jika di antara kami ini ada yang belum punya menantu, ada yang belum punya jodoh, ada di tempat yayasan ini yang belum punya jodoh, jodohkan ya Rahman. Engkau sebaik-baik membuka tabir jodoh, sebagaimana Kau jodohkan Adam dan Hawa, Yusuf dengan Zulaikha, Rasulmu dengan Khadijah Al-Kubra dan Aisyah Ar-Ridha. Ya Rahman, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Istri kami yang penyabar, suami yang bersyukur. Istri kami yang bersyukur, suami yang penyabar. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah rumah tangga kami hanya kematian yang memisahkan kami sampai ke surga kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.